Pemirsa, diduga korsleting listrik rumah sekaligus gudang barang bekas di Pamulang, Tangerang Selatan terbakar. Besarnya api membuat rumah dan mobil korban ikut terbakar. Kobaran api membakar rumah sekaligus gudang di kawasan Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan. Api diduga akibat korsleting listrik juga menyambar sebuah mobil. Api bermula dari percikan listrik dan dengan cepat menjalar ke barang-barang yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa, polisi selidiki pasti penyebab kebakaran. Seorang pria melakukan pemalakan terhadap supir truk di Kalideres, Jakarta Barat. Aksi yang viral di media sosial ini membuat sejumlah supir resah. Malak-malak ini dia nih. Hah? Seorang pria yang menggunakan topi melakukan aksi pemalakan kepada sopir truk di Jalan Raya Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Biar ketangkep. Lantaran tak diberi uang, sang preman memukul kaca truk dan marah ke sang sopir. Aksi pemalakan yang viral di media sosial ini membuat para sopir truk resah. Resah nggak sih Bang misalnya ada pemalakan gitu Bang? Ada orangnya pemalakan resah lah Pak. Resah ya? Tapi pernah Pak dipalak gitu? Kalau buat saya pribadi sih saya belum pernah, kecuali yang 1.000-2.000 ya itu mau umrah aja. Kecuali lebih dari segitu yang kayak ini lah. Tapi pernah itu Pak? Lagi. Resah ya? Sekali lah. Nggak seberapa uang jalannya kan. Tapi Bapak pernah mengalaminya? Ya belum sih, udah aja jalan. Pelaku yang sudah diketahui identitasnya dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. 6 bulan menikah, seorang istri di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas di tempat tidurnya. Korban diduga dibunuh oleh suaminya yang cemburu mengetahui korban bertemu dengan pria yang pernah dijodohkan dengannya. Aci, bibi korban tak kuasa menahan tangis saat mendatangi rumah kontrakan Eni Muniro di Kampung Rawa Bangkong Kaum, Kelurahan Kertajaya, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah kerabat mencoba menenangkannya dengan membawanya ke dalam rumah. Jasad wanita yang baru menikah 6 bulan ini ditemukan tewas teman kerjanya tergeletak di atas tempat tidurnya. Petugas yang mendapat laporan segera melakukan olah TKP. Sehari sebelum ditemukan tewas oleh teman kerjanya, korban sempat bercerita kepada bibinya bahwa suaminya cemburu usai wanita 29 tahun ini bertemu dengan pria yang pernah dijodohkannya. Wah, ceritanya suaminya cemburu. Cemburu sama dijodohin pertamanya. Sama dia kan dijodohin sih. Selama ini korban selalu tertutup dan tidak pernah mengeluh dalam berumah tangga. Usai kejadian, suami korban Iqbal 28 tahun seorang pengemudi ojek pangkalan tidak ditemukan. Baru nyampe duduk udah dibel sama adik saya. Ini si Neni katanya, kenapa Neni meninggal? Aslinya nggak percaya gitu. Kok orang nggak ada kabar sakit atau apa, ujug-ujug meninggal. Saya kan langsung lemes, nggak bisa gerak apa-apa. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur guna dilakukan otopsi. Kasusnya ditangani Kepolisian Sektor Cikarang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Sampang, Madura terluka parah dianiaya oleh anak kandungnya. Menghindari amuk warga, pelaku kabur ke rumah ibadah. Fauzan tak berdaya saat dibawa ke Polsek Karangpenang, Sampang, Madura, Jawa Timur. Pria 50 tahun ini sebelumnya menganiaya ibu dan ayahnya dengan senjata tajam. Peristiwa berawal saat pelaku yang diduga gangguan jiwa tiba-tiba menyerang sang ayah Ilyas 70 tahun dengan senjata tajam di rumahnya di Desa Bulmatet. Tokoh agama ini beberapa kali mencoba menghindar namun gagal hingga terluka senjata tajam. Melihat kejadian tersebut, istri korban Yai Supriyadi 65 tahun meminta pertolongan warga. Menghindari amuk warga, usai beraksi korban kabur ke sebuah rumah ibadah. Petugas yang mendapat laporan membawa pelaku ke puskesmas setempat. Langsung saya bawa ke Lawang, Malang. Setelah sampai di Lawang, karena kondisi Fauzan luka, di sana diadakan atau
obati dengan luka yang dialaminya. Namun karena yang bersangkutan mengalami luka sehingga sementara waktu saran dari Rumah Sakit Lawang untuk diobati tentang lukanya. Usai kejadian, pelaku segera menjalani tes kejiwaan. Sementara kedua korban, yakni orang tua kandung pelaku, menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas terbungkus kain dan plastik di aliran Kali BKT Cilincing, Jakarta Utara. Korban diduga tewas dianiaya 8 orang pelaku begal. Sesosok mayat pria ditemukan terbungkus kain dan plastik di aliran Kali BKT Cilincing, Jakarta Utara. Penemuan berawal saat petugas kebersihan menyisir Kali BKT mencurigai bungkusan besar yang dikeruputi lalat dan mengeluarkan bau menyengat. Saat dibuka ternyata ditemukan mayat dengan kondisi mengenaskan. Ya itu karena bau, mungkin karena juga laler udah ngerumutin atau ngelihat bungkusannya juga mereka curiga gitu. Terbungkus Pak, terbungkus. Ya sepertinya sih kayak kain kapan gitu sama plastik. Polisi menduga korban tewas akibat pembegalan. 12 jam kemudian pelakunya sudah kita tangkap. Dari 8 orang pelaku sudah 5 orang kita amankan. Saat ini kasus kita limpahkan ke Subdit Ranmor di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Penyelidikan kasus penemuan mayat ini kemudian ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews. Seorang pelajar putra dianiaya 3 pelajar putri di Wakatobi, Sulawesi Tenggara hingga luka di wajah. Pelaku dan korban berasal dari 2 sekolah berbeda, diduga dipicu kesalahpahaman. Penggraman itu? Dalam rekaman video amatir ini, seorang pelajar putra dianiaya 3 pelajar putri saling bergantian di sebuah kebun kompleks sekolah Wakatobi. Itu? Korban memilih diam, membiarkan pelajar putri dari SMA yang berbeda melakukan penganiayaan. Usai melakukan penganiayaan, para pelaku merayakan pesta dan sengaja merekam untuk korban. Polisi telah melibatkan penyelidikan melibatkan 2 sekolah asal dari pelaku dan korban. Diduga korban salah memberikan informasi sehingga membuat para pelaku marah dan mengajak bertemu. Hari ini kita sudah lakukan pemanggilan kepada orang-orang yang ada dalam video tersebut, baik saksi yang diduga mengetahui adanya kekerasan secara bersama-sama, dan pihak-pihak juga yang diduga terlibat akan dilakukan pemanggilan hari ini untuk beberapa hari ke depan. Sementara para pelaku serta perekamnya telah diberi sanksi oleh pihak sekolah. Dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. 2 pemuda mencuri 3 sepeda motor sekaligus di sebuah rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku nekat membawa motor yang terparkir di dalam kontrakan. Dua pelaku curanmor beraksi pada sebuah rumah kontrakan di Kampung Pengasinan, Bekasi, Jawa Barat saat dini hari. Pelaku muda beraksi karena pagar tak terkunci. Dalam 10 menit, pelaku membawa 3 motor sekaligus yang terparkir di area kontrakan secara bergantian. Pelaku juga sempat mengeksekusi motor keempat dengan merusak kunci kontak namun gagal. Ternyata di CCTV itu di sekitar jam 4 itu ada maling motor, ada 2 yang terekam CCTV. Yang satu pakai baju putih dan yang satu pakai baju hitam. Motor yang dimalingin itu ada 3 dan 1 gagal dimalingin. Aksi pencurian ini sudah beberapa kali terjadi di rumah kontrakan ini. Polisi mengejar para pelaku pencurian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.
Seorang ibu di Bekasi, Jawa Barat yang sedang menumpang angkot jadi sasaran pencopet. Pelaku yang tertangkap jadi sasaran amuk warga. Dua pencopet babak belur setelah tertangkap warga di Jalan Raya Hankam, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku mengincar seorang ibu penumpang angkutan kota. Mengetahui aksi tersebut, korban berteriak hingga mengundang massa. Menghindari amuk warga yang lebih parah, kedua pelaku dibawa ke Mapolsek Pondok Gede. Dia naik dari gang sawah. Nah tiba-tiba dia kok pindah begini, padahal kosong. Kalau dia mau kan dia ke pojok. Terus gimana, Bu? Pas saya lihat, pas saya kagak ada isinya. Emang saya nggak bawa apa-apa. Bilang lah, saya jeritan emang itu kuasa rumah saya. Ya pemirsa, ibu dan anak balitanya tewas tertimbun reruntuhan rumahnya yang roboh di Kalideres, Jakarta Barat. Keluarga korban histeris. Ikuti informasi selengkapnya tetap di Sergap. Bantuannya 87 kendaraan kuda,